Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniara Chargandini, NBI 11121010062, dan teman saya Divarlia Fernanda, NBI 11121010049. Dengan video ini, kami ingin menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan advokasi kebijakan referensi buku merubah kebijakan publik Roem Topati Masang, Mansur Faki, dan Toto Raharjo. Dengan membuat video ini, saya dan teman saya ingin menyelesaikan tugas kelompok kami dari mata kuliah komunikasi advokasi yang dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi. Berikut penjelasan yang akan kami sampaikan. Langkah-langkah dalam melakukan advokasi kebijakan. Yang pertama yaitu memahami sistem kebijakan. Salah satu pengertian pokok yang diperoleh dari cara pertama adalah bahwa tujuan atau sasaran utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. Dengan kata lain, advokasi sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu membentuk lingkar inti. Pembentukan lingkar inti ini merupakan langkah sistematis dan terorganisir dalam mengubah kebijakan dengan strategi yang tepat. Hal ini meliputi pemilihan isu, perumusan sasaran, metode dan taktik, penggalangan dukungan, dan pemantauan proses dan dampaknya. Lingkar inti ini adalah tim kerja purna, kohensif dan solid dalam gerakan advokasi. Untuk membentuk lingkar inti yang efektif, diperlukan kesatuan visi dan analisis yang jelas terhadap isu yang diperjuangkan. Prasyarat dan kaidah asas diperlukan dalam membentuk lingkar inti gerakan advokasi yang memenuhi persyaratan tersebut. 3. Memilih isu strategi. Lingkar inti terbentuk. Tugas pertama mereka adalah memilih dan menetapkan suatu isu tertentu yang akan diadvokasikan. Mereka harus mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. 4. Merancang sasaran dan strategi adalah langkah pertama yang penting dalam upaya untuk mengubah kebijakan publik. Sasaran advokasi haruslah terfokus pada kebijakan publik atau satu kebijakan publik tertentu, dengan tujuan membawa dampak positif atau sebagai titik awal dari perubahan yang lebih besar. Penting untuk menghindari merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau di luar batas lingkup advokasi, seperti menganggap advokasi sebagai revolusi politik. Bagian ini akan membahas kaidah asas, tolak ukur, dan cara perumusan sasaran advokasi, serta menyusun strategi pelaksanaannya. 5 yaitu mengolah data dan mengemas informasi. Karena itu, riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan, terutama dalam bentuk kajian kebijakan atau policy study. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan dalam proses advokasi, dalam rangka memilih dan merumuskan isu strategis sebagai bahan proses legislasi untuk keperluan lobby dan kampanye. Dengan demikian, semua data dan informasi hasil riset itu pada akhirnya perlu dikemas sedemikian rupa untuk berbagai keperluan praktis yang beragam tersebut. Keenam, menggalang sekutu dan pendukung sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya dalam arti keahlian, akses, pengalaman, informasi, prasarana dan sarana juga dana yang tersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan advokasi secara terpadu. 7. Mempengaruhi pembuat kebijakan. Proses-proses pembentukan kebijakan publik adalah proses-proses politik dan birokrasi yang membentuk tata laksana kebijakan publik. Dua pelaku utama dalam jalur ini adalah para politisi dan aparat birokrasi pemerintahan sebagai pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik. Pihak-pihak lain yang ingin agar kebijakan-kebijakan itu sesuai dan memenuhi kepentingan mereka harus mendekati dan mempengaruhi kedua pelaku utama tersebut. Maka berlangsunglah kegiatan-kegiatan lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya.
8. Memantau dan menilai program. Pemantauan terus-menerus terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting, terutama untuk mengantisipasi berbagai advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Bagian ini akan memusatkan pembahasan pada beberapa kaidah dan fungsi pemantauan dalam keseluruhan proses advokasi, termasuk dalam pemantauan hasil dan dampaknya. 9. Pelaksanaan dan evaluasi suatu program meliputi 4 unsur pokok, yaitu 1. Sasaran hasil, 2. Indikator, 3. Pengujian, 4. Asumsi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.